Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam program virtual Bakti Wanita Advent Jemaat Universitas Kelabat dalam seri pembahasan New Start. Tidak terasa kita hampir selesai dengan seri New Start ini karena pembahasan kita mengenai rest atau istirahat atau tidur ini merupakan akronim kedua terakhir dari kata New Start sendiri yang merupakan program Healthy Lifestyle. Judul pembahasan kita saat ini adalah Why Rest is Important. Mengapa istirahat atau tidur itu Istirahat atau tidur tentu saja merupakan satu topik yang sangat relevan di dunia kita sekarang ini yang serba cepat. Dan saya berharap Anda yang menyaksikan tayangan ini menanti-nantikan pembahasan tentang rest atau istirahat atau tidur ini. Seorang ilmuwan, Benjamin Franklin, pernah mengeluarkan satu statement yang berbunyi, "Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise." Lebih cepat tidur dan lebih cepat bangun di pagi hari akan menjadikan seseorang sehat, kaya, dan bijaksana. Apakah benar demikian? Mari kita lihat. Fatigue atau kelelahan adalah suatu masalah kesehatan yang sudah sangat sering terjadi di dunia kita sekarang ini. Pada tahun 1996, Jessica DeBrove yang merupakan seorang anak perempuan berusia 7 tahun berusaha menjadi pilot pelajar termuda yang terbang melintasi Amerika Serikat. Mendampingi dia adalah seorang instruktur atau pilot yang berpengalaman yang merupakan ayahnya sendiri. Beberapa hari pertama berjalan dengan lancar, tetapi yang sering terjadi waktu itu adalah media Amerika Serikat terus mengikuti mereka dan mereka selalu memburu pilot instruktur ini untuk wawancara di waktu kapan saja, bahkan sampai tengah malam dan dini hari. Saat berbicara dengan istrinya, instruktur yang merupakan ayah Jessica ini, ketika dia menelpon dari Wyoming, dia mengatakan kepada istrinya betapa dia sangat frustrasi dengan semua gangguan media. Dia menyatakan dia merasa sangat lelah oleh karena dia memiliki waktu yang sangat sedikit untuk tidur. Dan waktu itu dia benar-benar menanti-nantikan untuk bisa menyelesaikan waktu bersama para awak media yang dia sebut media zoo atau kebun binatang media karena mereka sangat mengganggu dia sehingga dia tidak bisa tidur dengan cukup waktu itu. Keesokan paginya saat mempersiapkan penerbangan, instruktur dengan catatan keselamatan yang biasanya sempurna ini gagal mendapatkan pengarahan cuaca sebelum keberangkatan dilakukan. Akibatnya, dia langsung terbang ke dalam badai dan pesawat yang mereka tumpangi jatuh tidak lama setelah lepas landas. Saudara tahu tentu apa yang terjadi selanjutnya. Tidak ada yang selamat. Wawancara dengan staf lapangan kemudian mengungkapkan bahwa ayah Jessica yang merupakan seorang pilot yang sangat berpengalaman ini telah menghidupkan mesin pesawat tanpa melepaskan ganjalan roda. Sesuatu yang dilakukan setiap pilot sebelum menghidupkan mesin. Nah, kelupaan ini membuktikan kondisi kelelahannya yang sangat ekstrim yang disebabkan oleh kurangnya tidur. Para ilmuwan menyatakan kepada kita bahwa tidur ini merupakan satu hal yang sangat penting dan hal yang sama, instruktur atau pilot yang berpengalaman ini mengalami satu kelelahan atau fatigue yang berlebihan yang akhirnya membuat dia melakukan satu kesalahan yang berakibat serius. Dan sebagian besar masyarakat di dunia saat ini, sebagian besar penduduknya mengalami kurang tidur. Dalam satu penelitian yang dilakukan oleh Finley dan kawan-kawan,
Dalam judul penelitiannya What are the most common conditions in primary care, dikatakan bahwa ditemukan di Amerika Serikat dan beberapa negara bahwa kelelahan atau fatigue merupakan 10 kondisi yang sering menyebabkan orang-orang untuk pergi ke dokter, mengunjungi dokter. Jadi dari 10 itu, fatigue atau kelelahan termasuk di dalam. Untuk tetap berada dalam puncak performance kita, maka kita sangat membutuhkan tidur yang cukup setiap malamnya. Ada banyak upaya untuk meningkatkan produktivitas dengan memperpanjang jam kerja di siang hari sampai malam hari, dan jam kerja harian juga kita buat lebih panjang. Semuanya gagal karena kita masing-masing memiliki kebutuhan fisiologis untuk istirahat setiap hari, serta hari libur setiap minggu dan liburan tahunan yang tenang. Ketika kita menjadi sangat lelah, maka kita akan menjadi tidak efisien, lebih lambat, kurang aman, dan sering membuat lebih banyak kesalahan. Ada dua hal yang erat berhubungan dengan rest dan fatigue ini. Pertama adalah involuntary sleep atau tidur secara tidak sadar, dan sleep deprivation atau kekurangan tidur. Ketika otak kita cukup lelah, kita akan tidur tanpa sadar. Itu yang dikatakan involuntary sleep. Periode istirahat singkat ini disebut teori tidur mikro, dan umumnya berlangsung dari sepersekian detik hingga tidak lebih dari 1 atau 2 detik. Jika kita duduk diam di kursi, biasanya hal ini tidak menimbulkan masalah yang besar kalau tidur mikro ini terjadi. Akan tetapi, jika kita mengoperasikan satu mesin yang cukup kompleks atau secara hati-hati kita berusaha untuk memecahkan satu permasalahan yang berdampak ke banyak aspek, bagaimanapun juga maka tidur mikro atau involuntary sleep atau tidur secara tidak sadar ini akan berakibat menjadi satu bencana yang besar. Banyak faktor dari dunia kita yang semakin mengacaukan waktu istirahat kita. Aktivitas 24 jam sehari, 7 hari seminggu yang menggoda dan menuntut berkontribusi pada meningkatnya masalah kurang tidur. Meningkatnya jumlah pilihan yang tersedia bagi kita seperti bermain game di komputer atau mungkin di HP kita, kemudian menonton televisi hingga larut malam. Seringkali itu membuat kita untuk menunda mulainya waktu tidur, dan akhirnya hidup ini terasa menjadi lebih kompleks lagi. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa kurang tidur itu akan merusak kinerja kognitif kita, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita, kondisi emosional, dan efisiensi, produktivitas, dan juga keamanan kita. Oleh karena itu, kita semua membutuhkan istirahat yang cukup untuk bisa memulihkan keausan kehidupan ini. Penelitian yang menarik telah membuktikan bahwa ketika kita terlalu lelah, maka fungsi eksekutif dari pikiran kita akan menderita. Kita menjadi kurang efektif dalam mengenali pilihan yang tersedia bagi kita dan kurang mampu untuk membuat keputusan menjadi satu pilihan yang terbaik. Bahkan jika kita dapat melihat dengan jelas pilihannya, kita mungkin tidak dapat bertindak berdasarkan apa yang kita tahu yang seharusnya kita lakukan. Selain itu, kreativitas kita akan berkurang seiring dengan menurunnya efisiensi kita. Sleep deprivation atau kurang tidur akan menyebabkan kinerja kita pun akan menurun.
Kita lihat satu bagian dari otak kita, yaitu lobus frontal, di mana disinilah decision making atau keputusan itu dibuat. Lobus frontal otak kita adalah tempat kita menggabungkan informasi terkini dari indera kita dengan informasi yang dipelajari sebelumnya dan pengalaman hidup untuk membuat satu keputusan. Bagian otak ini, yaitu lobus frontal depan ini, adalah bagian yang paling terpengaruh oleh kurang tidur dan istirahat. Kelelahan akan menurunkan fungsi kognitif kita, mengurangi kesadaran akan lingkungan kita, mengurangi kemampuan untuk memproses informasi baru, mengurangi ingatan jangka panjang kita, dan merusak pembelajaran informasi-informasi yang baru kita dapatkan. Sayangnya saat ini ada banyak gangguan di mana-mana, dari aktivitas pribadi, sosial, dan budaya, ke waktu yang secara tradisional telah disediakan untuk tidur. Dan akhirnya apa yang diakibatkan? Rentang perhatian berkurang, penilaian terganggu, dan kemampuan kita untuk melakukan operasi mental yang kompleks pun akan. Nah, di slide ini ditunjukkan beberapa efek yang bisa disebabkan atau dampak yang bisa disebabkan oleh kurangnya tidur atau sleep deprivation, mulai dari menurunnya fungsi kognitif kita, kemudian kehilangan memori, halusinasi, bahkan bisa mempengaruhi daya tahan tubuh dan menyebabkan berbagai macam penyakit yang nantinya akan mengganggu produktivitas kita. Fakta menarik lain mengenai kurangnya tidur yang bisa menyebabkan penurunan kinerja yang didapatkan dalam satu penelitian yang dilakukan oleh Williamson dan Weyer, dikatakan bahwa kurang tidur 17-19 jam terjaga akan menyebabkan gangguan setara keracunan alkohol. Dan penelitian ini dilakukan pada orang-orang dewasa yang sehat, yang menghasilkan gangguan katanya yang sebanding dengan tingkat keracunan alkohol dalam darah yang legal di negara Amerika Serikat maupun beberapa negara lainnya. Karena keracunan alkohol akan bisa berakibat pada terganggunya fungsi normal tubuh yang bisa menyebabkan kegagalan multi organ, bahkan kematian. Jadi bisa terlihat bahwa kurang tidur berdampak sangat-sangat signifikan dalam kehidupan. Kalau begitu, how much sleep do we need? Berapa banyak waktu untuk tidur yang dibutuhkan oleh kita manusia? Kebutuhan tidur ternyata berbeda-beda antar individu. Hampir semua ahli menyetujui bahwa waktu tidur itu berbeda-beda antar individu. Tetapi dilaporkan bahwa ketika Thomas Alva Edison dia melakukan eksperimennya sampai akhirnya menemukan bola lampu, maka waktu itu dia sering membuang waktu untuk tidur dan dia memperpanjang waktu tidurnya di siang hari. Waktu malam hari dia tidur sampai larut malam, tetapi di siang hari dia akan mengambil waktunya untuk tidur siang. Yang seharusnya tidur malam yang cukup itu bisa menghilangkan sebagian besar rasa mengantuk di siang hari dan memberikan rasa ketenangan dan kewaspadaan, serta akan membuat kita semakin produktif pada National Sleep Foundation Guidelines menyarankan bahwa pada orang dewasa sehat membutuhkan waktu tidur sebanyak
7-9 jam per malam. Sedangkan pada umur lanjut usia atau lansia yang sudah berusia di atas 65 tahun membutuhkan 7-8 jam per malam. Lalu pada bayi, anak kecil dan remaja membutuhkan lebih banyak lagi waktu tidur daripada orang dewasa, yang mana itu digunakan untuk bayi, anak-anak kecil dan remaja ini untuk bisa bertumbuh dan berkembang baik dan seimbang, sebagaimana yang Anda bisa lihat di tabel yang ada di slide ini. Jadi ini adalah rekomendasi waktu untuk tidur yang dikeluarkan oleh Sleep Foundation yang ada di Amerika. Nah, ketika tadi kita sudah mempelajari pentingnya tidur itu, dampaknya seperti apa, dan berapa waktu yang direkomendasikan, maka selanjutnya yang perlu kita ketahui kira-kira langkah apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mendapatkan tidur yang cukup. Yang pertama adalah learn to value sleep. Artinya Anda akan belajar untuk menghargai nilai dari tidur itu sendiri. Lalu kemudian establish a regular bedtime. Jadi buat 1 jam yang reguler setiap malamnya Anda akan tidur di jam berapa. Jadi kalau bisa dibuat seumpama jam 9 itu sudah tidur, dan itu dilakukan secara reguler. Kemudian apalagi? Exercise every day, melakukan gerak badan atau olahraga setiap hari. Lalu establish regular times for rising and retiring. Jadi membuat waktu reguler untuk bangun maupun tidur. Jadi kalau sudah biasa bangun jam 9, maksudnya tidur jam 9 malam, kemudian bangun jam 5 pagi, selalu buat waktu yang sama untuk tidur maupun bangun di pagi hari. Selanjutnya, use a comfortable bed in quiet room. Jadi gunakan tempat tidur yang nyaman, kemudian di ruangan yang tentunya tenang. Lalu eat lightly in the evening. Jadi berhubungan juga dengan makan malam itu harus makanan yang jauh lebih ringan daripada makan pagi ataupun makan siang, supaya Anda bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik. Selanjutnya, avoid watching exciting or depressing TV program. Jadi menghindari untuk menonton program-program televisi, atau mungkin sekarang bukan hanya televisi, tetapi media sosial yang mungkin akan membuat Anda menjadi lebih stres atau terlalu gembira. Itu harus dihindari. Lalu, see your personal physician if you have suspect if you suspect a sleep disorder. Jadi tolong konsultasikan dengan dokter Anda, dokter pribadi Anda, jikalau Anda ada indikasi dengan gangguan tidur. Dan kemudian put your trust in God. Jadi meletakkan kepercayaan Anda hanya kepada Tuhan. Jadi kalau lihat steps to getting to good sleep ini berhubungan dengan akronim lain dalam New Start itu. Ya, jadi tidak bisa hanya berdiri sendiri, rest atau istirahatnya. Yang mesti selalu diingat adalah tonight sleep builds tomorrow energy. Sleep is as important as diet and exercise, only easier. Jadi kalau bisa diterjemahkan secara bebas, ternyata tidur pada malam hari itu akan membangun atau membentuk energi atau tenaga kita untuk keesokan harinya. Dan tidur ini adalah satu hal yang sangat penting, sama pentingnya seperti kita punya konsumsi makanan dan olahraga, tetapi katanya apa? Lebih gampang untuk dilakukan. Jadi itu yang harus selalu saudara dan saya ingat. Lebih gampang dilakukan. Weekly and annual rest. Jadi ada istirahat mingguan maupun tahunan. Sebagai manusia, kita semua memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa bekerja sepanjang waktu atau
Tidak ada waktu istirahat yang teratur dan mempertahankan kehidupan yang sehat, bahagia, dan produktif. Kita tentu membutuhkan istirahat. Dan kita membutuhkan istirahat dalam bentuk istirahat harian, sebanyak kita membutuhkan istirahat mingguan dan tahunan untuk memberikan pemulihan mental dan emosional yang sangat membantu kreativitas dan hubungan keluarga yang positif. Karena kesehatan fisik, mental, emosional, dan spiritual yang optimal membutuhkan istirahat atau tidur yang cukup. Rest instituted by God atau istirahat itu merupakan satu hal yang dibuat oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa pada awalnya Tuhan menetapkan istirahat mingguan untuk memberikan istirahat yang sangat-sangat dibutuhkan dari pekerjaan yang sangat membosankan mungkin atau melelahkan pada sepanjang minggu. Pencipta kita tahu bahwa untuk berfungsi secara optimal, kita membutuhkan istirahat harian yang seimbang selain istirahat mingguan seperti yang ditemukan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Dikatakan di situ, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Tuhan ingin kita bersekutu dengannya, terutama pada hari Sabat, karena Dia menciptakan kita sebagai anak-anaknya. Sebagian dari berkat hari Sabat, istirahat datang sewaktu kita mendukung dan berhubungan dengan orang lain selama jam-jam khusus ini. Kristus berkata dalam Markus 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Tidur setiap hari dan istirahat mingguan memberdayakan kita untuk menerima berkat Tuhan secara fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual, sehingga akan terus memulihkan kesehatan kita secara optimal dan kita akan mampu melayani sesama kita dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian pembahasan kita tentang rest. Semoga kita bisa dimampukan untuk melakukan kebenaran yang telah kita bahas bersama pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di program virtual Bakti Wanita Advent Jemaat Universitas Kelabat yang berikutnya. Shalom.